Kerja itu harus sesuai passion. Kalimat ini tuh sering banget kita dengar, baik dari motivator, orang tua, atau bahkan influencer yang hidupnya itu kayak surga gitu. Tapi apa jadinya kalau kita itu nggak tahu dan nggak paham apa passionnya kita? Terjebak di pekerjaan yang itu-itu aja, tapi nggak tahu gitu mau ngapain setelahnya. Karena nggak punya petunjuk atau nggak tahu arahnya mau kemana. Lalu gimana caranya nemuin passion yang bikin kita bahagia saat ngejalaninnya? Tapi juga bisa bikin dompet kita tebal. Stop mikirin bahwa passion itu adalah hobi yang nggak menghasilkan. Karena di video ini aku akan ngasih tahu kamu 3 rahasia super efektif. Gimana caranya nemuin passion yang bisa jadi karir impian kamu dan gimana caranya menghasilkan uang dari passion tersebut. Hai, sebelumnya kenali namaku Renanda Khairuna yang resign dari PNS untuk menjadi full-time digital planner. Sekarang aku adalah career transition mentor. Kalau kamu suka bahasan tentang resign, transisi karir, dan juga gimana cara ngasilin uang di Instagram, kamu bisa klik tombol subscribe dan dukung terus channel ini. Dulu aku juga terjebak di lingkaran setan ini. Tiap kali orang tuh nanya passion kamu tuh apa, aku tuh cuman kayak garu-garu kepala gitu ya, bingung, sambil geles dan juga jawab. Ya pokoknya apa aja deh yang bisa ngasilin uang. Aku tuh cuma tahu kerja, 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 dan mengikuti arus. Tapi kok rasanya itu semakin hampa. Rasanya tiap hari tuh kayak tugas gitu ya, bukan seperti petualangan. Ternyata mencari passion itu bukan soal tentang apa yang kamu suka, tapi tentang apa yang dunia butuhin dari kamu. Apa yang bisa menghasilkan, dan tentang apa yang kamu kuasai. Nah ini dia tuh 4 elemen yang harus kamu kuasai dan kamu cari irisan di titik tengahnya. Dan guys, sayangnya hal ini tuh bukanlah sesuatu yang diajarkan di sekolah. Padahal hal ini tuh sangat krusial gitu dan bikin kehidupan kita tuh jadi lebih bermakna. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia 3 langkah efektif untuk menemukan passion yang tidak hanya membuat kamu bahagia, tapi juga memiliki potensi finansial yang nyata. Langkah pertama adalah deteksi zona flow kamu. Nah, kita tuh sering banget ya nyamain antara passion dan juga hobi yang santai. Padahal passion yang bisa jadi karir itu tuh lebih dari sekedar hobi. Kamu bisa nih ingat-ingat dan berefleksi. Kapan momen-momen di mana kamu tuh ngerjain sesuatu sampai lupa waktu? Kamu ngerasa tenggelam dalam aktivitas itu, merasa tertantang tapi nggak kewalahan, dan ngerasa kepuasan yang mendalam gitu setiap kali menyelesaikan hal tersebut. Itulah yang dinamakan dengan zona flow. Apa nih aktivitas itu? Apakah dengan membaca suatu topik tertentu? Apakah dengan menulis, mengotak-atik komputer, memecahkan masalah orang lain, mendesain sesuatu, atau bahkan menganalisis data? Catat gitu semua aktivitas yang bikin kamu masuk ke zona itu. Karena ini adalah indikator kuat dari potensi skill dan minat yang tersembunyi yang mana bisa dikembangkan lebih jauh. Contoh praktis nih, misalnya kamu tuh suka bikin desain presentasi untuk kantor. Dan sering dipuji nih karena presentasi kamu tuh desainnya tuh bagus banget, mudah dipahami dan komunikatif. Nah, ini bisa jadi sinyal bahwa passion kamu tuh ada di desain grafis atau komunikasi visual. Atau kamu punya passion dalam mengorganisasi acara kecil dan kayak ngerasa senang gitu saat ngeliat orang lain happy. Nah, mungkin nih, itu adalah sinyal bahwa passion kamu tuh ada di event organizer atau di manajemen proyek. Langkah kedua yaitu identifikasi masalah apa yang ingin kamu pecahkan. Passion yang menghasilkan itu biasanya muncul dari keinginan kita untuk memecahkan suatu masalah. Dan di dunia ini itu banyak masalah, dan di setiap masalah ada yang namanya peluang. Masalah apa nih yang bikin kamu tuh gerah? Kayak aku ngerasa bahwa masalah yang bikin aku gerah itu adalah ketika aku nggak menemukan kebahagiaan dalam pekerjaanku. Jadi duitnya ada, tapi fulfill-nya nggak ada. Nah, itulah yang aku angkat menjadi sebuah konten ya. Kamu juga bisa detect nih masalah apa aja yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yang menurut kamu itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik atau kamu punya solusinya. Misalnya kamu sebel nih ngeliat orang kesulitan keuangan dan nggak tahu gimana caranya investasi. Mungkin passion kamu tuh ada di edukasi finansial dan juga investasi. Kamu juga mungkin sebel ngeliat produk-produk yang nggak ramah lingkungan. Mungkin passion kamu tuh ada di inovasi gimana caranya buat produk ramah lingkungan dari sampah-sampah yang nggak terpakai. Dari masalah yang ingin kamu pecahkan, kamu tuh bisa bangun solusi inovatif. Dan dari solusi itu muncullah peluang karir yang tidak hanya menghasilkan, tapi juga bisa memberikan dampak. Sekarang coba kamu ambil pulpen dan juga kertas, tulis nih 5 masalah yang paling sering kamu lihat di sekitar kamu. Entah itu di lingkungan sosial atau dari berita-berita. Mana nih masalah yang paling bikin kamu tuh ingin melakukan sesuatu untuk membereskannya. Dari situ, coba pikirkan lagi gimana kamu bisa berkontribusi atau menghadirkan solusi atas masalah itu. Langkah ketiga, eksperimen kecil dan validasi pasar. Nah, jadi kamu jangan langsung resign ya. Setelah punya beberapa ide dari langkah 1 atau zona flow dan juga dari langkah yang kedua, masalah yang ingin kamu pecahkan, jangan langsung lompat dan juga resign. Ini adalah tahap yang krusial dan nggak boleh kamu lewati.
yaitu eksperimen dan juga validasi. Kamu bisa nih coba ikut kursus singkat dan juga murah untuk memperdalam skill kamu tentang masalah itu. Bisa jadi volunteer di organisasi yang relevan. Mulai nih proyek sampingan kecil atau side hustle berhubungan dengan ide dan passionnya kamu. Kamu juga bisa nih ngelakuin interview kecil-kecilan ke orang-orang yang lebih dulu menjalani hal tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ide kamu ini sejalan dengan realita. Apakah ada orang yang mau membayar atas skill dan solusi yang kamu tawarkan ini. Contohnya, misalnya kamu berpikir bahwa passion kamu itu adalah membuat kue. Coba nih kamu jual beberapa kue ke teman dekat atau ke keluarga kamu. Dengan harga yang murah, kamu bisa lihat respon mereka, apa kritik saran dari mereka, apa mereka bersedia membayar untuk itu, apakah ada yang bertanya atau order lagi. Jika iya, maka itu adalah validasi bahwa ada potensi di pasar yang kamu minati itu. Jika tidak, itu adalah data berharga di mana kamu bisa berefleksi apakah kamu harus mencari passion lain atau memperbaiki yang sudah ada. So guys, mencari passion itu bukanlah tujuan akhir, tapi bagian dari perjalanan hidup. Ini adalah proses yang sangat interaktif. Yang penting kamu jangan berhenti mencari dan jangan berhenti mencoba. Fokus pada zona flow kamu, identifikasi masalah yang ingin kamu pecahkan, dan eksperimen kecil untuk memvalidasi ide-ide kamu itu. Percaya deh, passion yang sebenarnya itu akan datang kalau kamu aktif untuk mencarinya. Dan kamu tidak takut untuk bereksperimen. Nah, di sini aku mau bilang bahwa aku punya layanan curhat karir buat kamu yang sedang burnout dan ingin mencari kerjaan atau karir yang sesuai dengan blueprint dan jati diri kamu ataupun passion kamu. Cara aksesnya nanti kamu bisa cek di description box karena akan aku masukkan linknya di situ ya. Kalau kamu punya pengalaman menarik dalam menemukan passion, jangan lupa share di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Karena kita akan terus bahas gimana caranya hidup sesuai passion dan jati diri, tapi tetap tajir. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.